Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Renaji dari kelas 1B Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan saya, yaitu lab activity kedua tentang percabangan. Baik, langsung saja di sini saya akan melihat persoalannya. Baik, di persoalan pertama itu tentang coklat bar. Pada singkatnya, kita disuruh membuat coklat bar yang memiliki bagian dalam bentuk segi empat, dan coklat bar tersebut dapat dipatahkan pada bagian alur-alur coklat. Jadi kalau misalnya bisa dipatahkan, maka cetak iya, jika tidak maka cetak tidak. Baik, di sini saya akan masuk ke penjelasannya terlebih dahulu. Misalnya ini coklat bar ya. Di sini saya ada membuat coklat bar yaitu dengan ukuran 2 kali 4. Di sini adalah arus coklat barnya terbagi menjadi 8 kotak bar. Di sini misalnya kita cetak misalnya kita patahkan 2 ya. Kita patahkan 2 coklat bar. 1, 2. Nah, ini kan karena ini mengikuti arus alur coklat barnya. Misalnya dipatahkan 4. 1, 2. Dia masih mengikuti arus alur coklat barnya. Jika dipatahkan 6, dia masih bisa karena masih mengikuti arus. Tetapi jika dia mempatahkan 8, berarti artinya ininya terpisah semua atau terpatahkan semua. Jadi seperti terpatahkan satu-satu atau tidak terhitung lah, misalnya tidak dihitung karena diperintahkan di sini sesuai dengan bagian alur coklatnya saja. Kalau misalnya saya hanya mematahkan satu coklat bar saja. Tetapi kalau mematahkan satu coklat bar saja, dia tidak mengikuti alurnya, tidak mengikuti alur coklat barnya. Lalu di sini saya akan masuk ke flowchartnya. Di sini saya sudah membuat deklarasi dengan tipe integer. Di sini ada beberapa variabel, yaitu variabel A, B, C. Baik, di sini di variabel A, variabel A sebagai masukan panjang coklat bar, variabel B sebagai luas coklat bar, dan variabel C sebagai jumlah coklat bar yang ingin dipatahkan. Terus masukkan input C. Kita di sini masuk ke percabangan if C lebih kecil sama dengan A pangkat B. Jika benar, maka dia hasilnya C modulus A sama dengan 0, or atau C modulus B sama dengan 0. Jika true, maka outputnya yes. Jika false, maka outputnya no. Baik, di sini kita jalankan sesuai tadi. Misalnya ukur panjangnya 2, terus luasnya 4. Coklat yang diingin patahkan tadi, di sini saya ingin mematahkan 4. Harusnya bisa. Jumlahnya 4. Outputnya yes. Misalnya kita kalau patahkan tadi 3. Sini 2 kali 4. Kita patahkannya 3. Maka outputnya no, karena tidak sesuai dengan perintah yang disoalkan. Soal yang diperintahkan harus dipatahkan pada bagian alur coklat. Alur coklat. Baik. Sekarang kita lanjut
ke persoalan nomor 2. Kita lanjut ke persoalan nomor 2. Saya tutup. Oke. Baik, di persoalan nomor 2 yaitu mencari warna yang sama pada papan catur. Jadi kita diberikan dua koordinat sel pada sebuah papan catur, lalu kita tentukan apakah warna dari kedua sel tersebut sama. Jika sama, yes. Jika tidak, no. Baik, di sini ya. Jadi anggap saja ini adalah papan catur. Sini saya membuat papan catur 4x4. Jadi papan catur di sini misalnya di koordinat pertama yaitu 1.1 koordinatnya ini, 2 1 koordinatnya ini. Nah, misalnya saya cetak nanti 1 1 dan 3 1, maka hasilnya harusnya sama karena putih sama putih. Sedangkan sini saya cetak 1 1 terus 2 1, maka hasilnya berbeda karena tidak sesuai dengan warnanya. Baik, saya akan ke flowchart kerjaan saya. Di sini saya ada buat deklarasi dengan tipe integer. Di sini ada beberapa variabel yaitu x1, y1, x2, y2 sebagai tempat untuk letakkan koordinatnya nanti. Jadi di x1 dan y1 sebagai koordinat awal dan x2, y2 sebagai masukan koordinat yang ingin dituju. Ini di percabangan if ini adalah perintah untuk perintah untuk variabel masukan x1, y1, x2, y2 agar bisa menuju koordinat atau meletakkan koordinat awal untuk menuju ke koordinat yang ingin dituju. Lalu jika misalnya koordinatnya itu yang kita ingin tuju true, maka x1 tambah y1 modulus 2 sama dengan x2 tambah y2 modulus 2. Jika true, maka outputnya yes. Jika false, maka outputnya no. Di sini saya akan jelaskan lagi dengan contoh gambar. Di sini tadi ada pola ya, dimoduluskan. Nah, di sini ada pola yaitu jika untuk warna putih dan warna hitam, di sini ada polanya. Yang terutama untuk warna putih, bilangan yang dijumlahkan hasilnya akan genap. Sedangkan untuk hitam, bilangan yang dijumlahkan di koordinat nanti yang kita letak hasilnya akan ganjil. Contohnya 1.1 ke 1.1 ya. Contohnya 1.1 sama dengan 1 tambah 1. 1 tambah 1. Nah, di sini bentar. Nah, di sini x1 tambah y1 sama dengan tadi 1 ditambah koordinat 1 ditambah ke koordinat 1, yaitu ini. Lalu nanti pas sudah dijumlahkan kita akan moduluskan 2 pakai paham modulus. Di sini 1 ditambah hasilnya 2. Nah, hasilnya ini akan dimoduluskan dengan 2. Nah, modulus 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi kalau kita moduluskan, kita harus memoduluskan bilangan ini dibagikan bilangan ini, tetapi nanti apakah bilangan ini saat dibagikan tuh dia ada sisa atau enggak. 2 dibagi 2 kan memang bisa, sisanya 0 ya, S sama dengan 0 gitu. Contohnya untuk misalnya yang ada sisa itu contohnya ada di ganjil, misalnya 2.1. Jadi saya tidur dulu. Oke, sini lanjut 2 ya. 2. Oke. Nah, 2.1 sama dengan 2 ditambah 1.
lalu hasilnya sama dengan 3, lalu 3 dibonuskan 2. Nah, 3 dibagi 2 kan nggak bisa, kita cari bilangan terdekat. Misalnya bilangan terdekat di bawah angka 3, yaitu 2. Cara carinya gampang. Kita cari bilangan yang dikalikan 2 hasilnya mendekati dengan bilangan 3. Contohnya 2. Misalnya bilangan contohnya 1 ya. Bilangan berapa yang dikalikan 2 kan soalnya. Yang mendekati dengan 3 itu 1. 1 dikali 2 sama dengan 3. Nah, 1 ini adalah hasil dari pembagian. Anggap aja 2 ini nanti dimoduluskan dengan dibagikan dengan 2. Lalu hasilnya 1. Kemudian kok 3? Ini 2 ya. 1 dikali 2 sama 2. Karena mendekati. Terus 2 ini, bilangan 2 ini, hasil tadi itu jumlahkan bilangan yang dapat mendekati 3, itu 1. Sama dengan 3. Nah, bilangan 1 ini adalah bilangan sisa. Sisa yang didapatkan. Sisa berarti 1. Karena kita perlu bilangan lain agar dia mendapatkan bilangan ini, 3 ini. Jadi sisanya sama dengan 1. Lalu kita jalankan saja. Contohnya di koordinat awal yaitu 1.1 ya. 1 ke 1. Di koordinat awal 1 ke 1 ke 3, 1. 3, 1. 3, 1. Maka yes, warnanya sama. Tapi jika 1, 1 ke 2, 1, 1, 1 ke 2, 1, maka hasilnya berbeda. Anggap saja kita cari yang bilangannya ini tidak bilangan genap sama genap, atau yang sudah dimoduluskan tidak ada sisa, dan ini dimoduluskan juga tidak ada sisa. Ini dimoduluskan ada sisa, ini dimoduluskan ada sisa, atau ini bilangan ganjil dan ini juga bilangan ganjil. Contohnya yang warna hitam, sini 2, 1. Maaf, 2, 1. Lalu ke 1, 2. Ini 1 ke 2. 1, 2. Yes, warnanya sama. Baik, kita lanjut ke persoalan nomor 3 atau persoalan selanjutnya. Persoalan selanjutnya yaitu persoalan tentang pergerakan raja. Pada singkatnya, pergerakan raja itu sepertinya saya akan jelaskan langsung saja. Di sini saya akan buka pekerjaan saya. Baik, lalu kita masuk ke sini. Pergerakan raja itu adalah, ini adalah koordinat raja sekarang. Pergerakan raja tuh dia hanya bisa bergerak di area sekitarnya saja. Contohnya ini. Nah, dia tuh hanya bisa bergerak di area sekitarnya saja. Contohnya ini. Dia bisanya ke sini, bisanya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan di sini. Tetapi dia tidak bisa bergerak di area ini. Dia hanya bisa bergerak di area sekitarnya saja. Dia tidak bisa bergerak di area selain di sekitarnya. Seperti pergerakan lainnya, pergerakan catur lainnya. Mana tadi? Ini. Oke.
nanti dipakai. Oke, kita masuk ke flowchart saya. Di sini saya seperti biasa deklarasinya tipe integer, ini variabelnya. Seperti biasa x1 y2 sama dengan koordinat awal, x2 y2 koordinat yang dituju. Ini perintahnya untuk bisa bergerak antar koordinat ke koordinat. Di sini saya masukkan di perjalanan if yaitu absolute ABS x1 min x2 lebih kecil sama dengan 1 dan absolute y1 dikurang y2 lebih kecil sama dengan 1. Absolute itu dia bisa bergerak mereng. Tadi kan radio bisa bergerak mereng tergantung area yang dituju. Hanya berada di sekitar area sekitarnya. Contohnya ini, salah, maaf. Contohnya ini adalah pergerakan menyilang atau absolut. Lalu kita mulai. Koordinat awal contohnya di sini koordinat awal yaitu 33 ya. 33 ke 32. 33 ke 32. Lalu 33 ke 22. Dan nanti kita untuk masukkan yang salah yaitu 33 ke 11 misalnya. Baik, di sini kita mulai. Koordinat awalnya yaitu 3. Lalu koordinat yang dituju yang pertama yaitu 3, 2. Maka hasilnya yes. Contoh lain 33 ke gerakan menyerong atau menyilang yaitu ke koordinat 2.2. Maka hasilnya yes. Jika kita meletakkan koordinat yang dituju yaitu koordinat yang tidak di daerah sekitarnya, contoh dari koordinat awal 33 dan 1, maka hasilnya no. Karena bukan di area sekitarnya. Bukan di area sekitarnya. Jadi oke. Selanjutnya kita lanjut ke persoalan selanjutnya, nomor 4. Persoalan nomor 4 yaitu pergerakan menteri. Pergerakan menteri bisa dibilang di sini dia bisa yaitu pergerakan absolut ya, atau maksudnya pergerakan menyerang atau menyerong. Contoh, dia hanya bisa bergerak di menyerong saja. Dia tidak bisa bergerak ke lurus. Dia tidak bisa bergerak lurus seperti ratu. Dan ratu atau benteng atau pion. Dia hanya bisa bergerak serong. Baik, dan dia juga dalam pergerakan serong dia juga bebas mau bergerak. Misalnya serong ini ada 2 kotak. Nih, 2 kotak serong. Dia bisa bergerak di sini, berhenti di sini, dan dia juga bisa langsung gerak dan berhenti di sini. Contohnya di sini dan di sini. Di sini pergerakan menteri. Maaf, lama. Loading. Oke. Seperti biasa, sebagai ini, sepertinya saya lupa. Baik, sini seperti biasa ini sebagai masukan koordinat awal ya, sebagai masukan koordinat awal. Ini sebagai koordinat yang dituju. Baik, lalu ini perintahnya
Jika true, di sini absolut Y2 dikurang Y1 sama dengan absolut X2 dikurang X1. Jika true maka outputnya yes, jika false maka outputnya no. Di sini kita lihat tadi. Oke, bentar. Baik. Baik. Di sini kita lihat. Nah, kita lihat koordinatnya yaitu pertama 3 ke 2 yes, lalu dari koordinat 3 menyerong ke 1 yes. Apakah dia bisa bergerak ke 3 2 atau 1 atau pergerakan lurus selain pergerakan absolut atau pergerakan menghilang? Baik, di sini 3 ke 3 2 hasilnya no. 3 ke 3 1 hasilnya karena dia hanya bisa bergerak menyerong, menghilang atau absolut. Baik, kita lanjut ke persoalan selanjutnya. Di sini maaf, saya save dulu. Di sini kita persoalan selanjutnya yaitu pergerakan ratu. Pergerakan ratu dia tuh pergerakannya dia secara vertikal maupun horizontal. Oh iya, horizontal atau vertikal. Dia bisa bergerak lurus atau dia juga bisa bergerak menyerong atau silang. Dia antara gabungan antara pergerakan menteri dengan pergerakan benteng, jika tahu. Karena benteng itu juga bisa bergerak lurus. Baik, di sini masuk file saya dulu. Baik, sini seperti biasa masukkan koordinat awal, koordinat yang dituju, perintah, true, absolut, Y2 dikurang Y1 sama dengan absolut, X2 dikurang X1, or atau X2 sama dengan X1, or Y2 sama dengan Y1. Jika true maka outputnya yes, jika false outputnya no. Lalu di sini kita ini pergerakan ratu, berarti dia bisa bergerak secara vertikal dan horizontal, lurus dan serong. Dia bisa bergerak lurus dan serong. Nah, contoh, dia bisa bergerak ke sini, dia bisa bergerak ke sini, dia bisa bergerak ke sini. Tetapi dia tidak bisa bergerak ke sini atau huruf L ya. Huruf L itu adalah pergerakan kuda. Dia tidak bisa bergerak seperti itu. Baik, contoh kita masuk langsung 3.3 lalu ke 1.3 itu titik 3 outputnya yes, berarti bisa bergerak 3 ke 1 ini pergerakan serong itu yes. Serong lainnya itu 3 dari koordinat 3 ke 4 2 yes. Tetapi apakah dia bisa bergerak ke sini? Hasilnya ya di sini kita lihat yang ketiga ke 2 1 pergerakan L. Tidak, karena dia hanya bisa bergerak horizontal dan vertikal. Baik, lalu kita masuk ke soal selanjutnya.
yaitu pergerakan kuda. Baik, soalnya pergerakan kuda seperti yang kita tahu yaitu bergerak L ya. Di sini saya langsung bahas ya di sini pergerakan kuda di sini dari koordinat yaitu bergerak mencapai huruf L. Di sini dia bergeraknya seperti ini, terus seperti ini, dan seperti ini. Nah, ya, tetapi dia tidak bisa bergerak seperti vertikal atau horizontal seperti ratu. Dia hanya bisa bergerak L. Contoh, bentar, dia bisa bergerak sini, koordinat ini, dan koordinat ini. Untuk pergerakan saraf di sini. Baik, di pergerakan kuda dia masih sama. Ini bisa masukkan koordinat awal. Ini sebagai masukkan koordinat akhir atau yang dituju. Ini perintahnya, lalu ini perintah untuk kudanya itu absolut X2 dikurang 1 sama 1 dan absolut Y2 dikurang Y1 sama 2 OR atau absolut X2 dikurang X1 sama dengan 2 dan absolut Y2 dikurang Y1 sama dengan 1. True, alternate yes, false, alternate no. Baik, di sini kita running, kita lihat sambil running. Baik. Di sini dari koordinat 3 ke 1.2 yes, pergerakan L ya soalnya. Lalu 3 ke 2 1 yes, 3 ke 1 4 yes. Apakah dia bisa bergerak lurus atau serong? Maka hasilnya bisa dilihat sendiri. 3 ke 32 ya, bergerak lurus ya. 3 2 dan tidak, karena dia hanya bisa bergerak mencapai huruf L. Bergerak serong 2 ya, ke arah 22 yang kurang 7 22, maka hasilnya no. Baik, sekian dari saya. Hanya itu penjelasan dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kekurangan. Misalnya ada kekurangan penjelasan yang tidak dapat dimengerti atau tidak dapat dari mengerti, atau perkataan-perkataan yang kurang menyamarkan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.